Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part yang ketiga dari bab usaha dan energi. Nah, bahasan kita kali ini adalah tentang energi. Pada video part 1 kita telah belajar konsep usaha, dan pada video part yang kedua kita juga telah belajar tentang gaya konservatif dan non-konservatif. Nah, ada 3 bahasan kita pada video kali ini, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan hukum kekekalan energi mekanik. Apa itu energi? Kalau kita hendak melakukan suatu pekerjaan, kan pasti kita butuh yang namanya energi. Nah, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi yang kita bahas pertama yaitu tentang energi kinetik. Energi kinetik ini dimiliki oleh suatu benda karena geraknya. Dalam hal ini adalah kecepatannya. Nah, untuk menurunkan rumus energi kinetik, kita perhatikan contoh pada gambar berikut. Di sini ada sebuah benda yang dia dalam posisi diam. Itu kita letakkan pada lantai yang licin. Nah, kemudian kita tarik dengan gaya F atau gaya luar ya, sehingga bergeser sejauh delta X, dan kecepatannya di posisi 2 menjadi V, atau biasanya VT sama dengan V di sini. Nah, usaha total atau W total, W tot, itu sama dengan usaha dalam, usaha atau W dalam, dan ditambah W luar atau usaha luar. W dalam itu usaha oleh gaya dalam, sedangkan W luar itu adalah usaha oleh gaya luar. Nah, seperti yang kita pelajari pada video sebelumnya, usaha oleh gaya dalam itu kan ada usaha gaya konservatif atau WK, dan juga ada gaya non-konservatif, usaha oleh gaya non-konservatif atau WNK. Di sini saya tulisnya WNK. Pada kasus ini karena lantainya licin sehingga hanya ada gaya luar saja, maka WK dan WNK di sini sama dengan 0. Berarti W total sama dengan W luarnya. W luar itu kan karena F, gaya F. Berarti namanya usaha gaya dikali perpindahan. Nah, ditambah F dikali delta X. Berarti W total sama dengan F dikali delta X. Nah, di sini kita juga tahu bahwa seluruh usahanya tadi digunakan untuk merubah menjadi energi kinetik. Nah, karena licin tadi, seluruh usahanya itu diubah menjadi energi kinetik. Maka W totalnya sama dengan energi kinetiknya. Nah, kalau W totalnya itu tadi W tot ini, W tot yang ada di sini kita ganti menjadi EK, maka kita dapatkan EK sama dengan F dikali delta X. Untuk menurunkan persamaan ini perlu kita ingat rumus pertama GLBB, yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Ini di bab GLBB ya. V0 nya itu kan 0, V0 ini V0 nya 0, maka VT sama dengan 0 ditambah A kali T, atau VT sama dengan AT. VT nya V ya, VT atau V di posisi kedua, posisi akhir itu adalah V. Sedangkan dari rumus yang kedua, rumus GLBB yang kedua, itu delta X atau biasanya di bab GLBB itu S, jarak yang ditempuh kan delta X. Delta X sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, V0 nya juga 0 nih. V0 nya 0 berarti kalau kita masukkan delta X sama dengan 0 ditambah setengah dikali A T kuadrat, itu kan sama aja dengan T dikali T. Nah, A kali T ya, di sini A kali T itu kan VT atau V ya. Berarti bisa kita ganti AT nya ini menjadi V. Delta X sama dengan setengah VT dikali T. Nah, terus kita teruskan. EK tadi kan F dikali delta X. Gaya F di sini mengikuti hukum 2 Newton. Masih ingat hukum 2 Newton? Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kalau kita ganti berarti menjadi M kali A, delta X-nya kita ganti pakai ini, setengah V kali T. Ini VT, kenapa kok ini V? V di akhir, yaitu V ini, biasanya V. Jadi setengah V dikali T. Kemudian bisa kita rubah lagi, kan ini kan perkalian, berarti mau dibolak-balik kan ya masalah. Kalau setengahnya mau kita taruh di depan, jadi setengah dikali massa
dikali V dikali A dikali T. AT ini ada AT lagi. AT tadi kan V, VT kan, V di akhir yaitu V. Berarti sama dengan setengah dikali massa dikali V kali V, atau setengah kali massa kali V kuadrat. Nah, ini nih cerita dari rumus energi kinetik sama dengan setengah kali massa dikali kuadrat kecepatannya. Kita lanjut. Pada kasus sebelumnya V0-nya tadi kan sama dengan 0. Nah, di sini nih V0-nya sama dengan 0. Bagaimana kalau kecepatan awalnya itu enggak 0? Jadi bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetiknya? Nah, kita sekarang mencari hubungan usaha dan energi kinetik. Sesuai dengan hukum 2 Newton, kalau benda kita tarik atau dikenai gaya dengan F, maka apa? Akan mengalami percepatan. Nah, kalau kita tulis rumusnya kan F sama dengan M kali A. Kalau kedua ruas ini, F ini, kiri dan kanan, kita kalikan dengan delta X, kan tidak merubah nilainya. Kalau keduanya kita kalikan dengan delta X. Maka F dikali delta X sama dengan MK kali A dikali delta X. Nah, untuk menurunkan persamaan ini, kita perlu ingat rumus ketiga GLBB, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S, kan di GLBB seperti itu. Nah, karena ini pindahannya itu adalah delta X, kita ganti menjadi delta X ya. Kemudian kalau saya ingin mencari A kali delta X untuk mengganti A kali delta X di sini, maka 2 kali A kali delta X kita pindah ruas ke kiri, VT-nya kita pindah ruas ke kanan, gitu kan? Atau bisa dibalik, berarti V0-nya kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif V0 kuadrat. Jadi AX sama dengan 2-nya kita taruh di bawah, VT kuadrat min V0 kuadrat per 2. Nah, nilai AX ini, AX-nya kita ganti menjadi, AX yang ada di sini kita ganti menjadi ini. Berarti F kali delta X sama dengan massa dikali VT kuadrat min V0 kuadrat per 2. Nah, per 2-nya ini kita taruh di depan, berarti setengah M sama dengan setengah M dikali VT kuadrat min V0 kuadrat. Kemudian kita masukkan satu persatu, setengah M VT kuadrat dikurangi dengan setengah M V0 kuadrat. Nah, setengah MV itu apa tadi? Setengah MV itu kan energi kinetik, ya kan? Berarti EVT 2 atau EK2, energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1. Nah, F kali delta X itu kan U atau usaha oleh gaya luar ya, karena hanya ada gaya luar saja, berarti F kali delta X itu adalah W total, usaha total. Maka usaha total itu sama dengan selisih energi kinetik atau delta EK, yaitu energi kinetik posisi 2 dikurangi energi kinetik posisi 1. Nah, di sini ada contoh soal yang keempat ya. Sebuah mobil dengan massa 1 ton. Nah, kita langsung tulis ya. Massanya sama dengan 1 ton. 1 ton itu berapa kilo? Sama dengan 1000 kilogram. Nah, kemudian dia bergerak dari keadaan diam. Berarti V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Sesaat kemudian kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Berarti V di akhir itu ternyata sama dengan 5 meter per sekon. Besar usaha yang dilakukan mesin mobil tersebut adalah, nah, yang ditanyakan apa? W sama dengan berapa? Kita jawab, W itu kalau kita tinjau dari energi kinetiknya, karena dia tidak berdasarkan posisinya atau kedudukannya ya, tapi karena geraknya, sehingga W sama dengan delta energi kinetik. Energi kinetik itu apa? Setengah MV, karena selisih sehingga posisi kedua kuadrat dikurangi dengan energi kinetik posisi pertama, sama dengan setengah massanya adalah 1000 kilo dikali kecepatan posisi kedua, yaitu nih VT 5 kuadrat
min setengah dikali masanya 1000 dikali V kuadrat, V1 nya 0. Nah, berarti sama dengan ini 0 kali berapapun itu kan 0, berarti dikurangi 0 gitu aja. Setengah kali 1000 itu 500 dikali 5 kuadrat 25 dikurangi 0 ini ya, sama dengan 500 dikali 25 itu kan 25 kali 5 125, berarti 125, 00 nya 2, 00 atau 12.500. Satuan apa? Satuan usaha itu adalah Joule. Nah, ini ya. Contoh lagi, contoh soal yang ke-5. Sebuah benda bermasa 4 kg, masanya sama dengan 4 kg. Mula-mula diam, kemudian bergerak lurus, berarti V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian bergerak lurus dengan percepatan. Ingat ini percepatan, berarti A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik. T-nya berarti sama dengan 2 sekon. Dan yang usahanya berapa? W sama dengan berapa? Ingat W tadi kalau kita tinjau dari geraknya, maka W sama dengan delta EK. Jawab. W sama dengan delta EK. Selisih energi kinetik sama dengan setengah MV 2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat. Setengah, masanya berapa? Masanya 4 kilo dikali V2 atau VT, V di akhir. Diketahui belum? Belum. Nah, berarti sebelum itu kita cari dulu V-nya. Kita tulis di sini. VT pakai apa? Kalau diketahui ada V0, ada A, ada AT, berarti kalau pakai rumus GLBB, karena mengalami percepatan. Kalau mengalami percepatan berarti dia GLBB. Nah, GLBB. Pakai rumus yang keberapa? Rumus yang pertama. VT sama dengan V0 plus A kali T. Sama dengan V0-nya 0 ditambah A-nya adalah 3 dikali T-nya 2. Berarti sama dengan 6 meter per sekon. Nah, kita masukkan ke sini, berarti ini 6 kuadrat min V1 atau V0 ya. Ini V0 nih. Posisi 1, posisi 2, berarti ini V1 ya. Kita tulis di sini V1 ya, sama. Nah, ini 0 berarti di sini otomatis langsung aja 0. Sama dengan setengah kali 4 itu 2 dikali 6 kuadrat 36, berarti sama dengan 72 satuan usaha Joule. Contoh lagi, contoh yang soal yang ke-6. Masa total mobil dan penumpangnya adalah 2 ton. Nah, masa sama dengan 2 ton. Mobil yang mula-mula diam nih, berarti V0 atau berapa? V1 sama dengan 0 meter per sekon, dipercepat selama 7,5 sekon, berarti T-nya sama dengan 7,5 sekon. Dengan percepatan 2, berarti A kecil sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan, jika jarak yang mereka tempuh sejauh 5 kilo, nah 5 kilo apa ini? 5 kilo itu adalah S, atau delta X-nya nanti ya, sama dengan 5 kilometer. 5 kilo, ingat 5 kilometer. Atau sama dengan berapa meter? 5.000 meter. Hitung gaya yang dibutuhkan mesin mobil. Yang ditanyakan adalah gayanya berapa. Kita jawab. Nah, kita pakai konsep usaha tadi. Kalau kita tinjau dari energi kinetik, W itu kan sama dengan delta EK. Nah, kalau kita tinjau dari energi kinetiknya ya, W usahanya ini yang diceritakan di sini, W total itu adalah gaya dikali perpindahan F dikali dengan, nah kita hapus ya. Kita hapus dulu. W-nya itu adalah usaha gaya dikali dengan perpindahannya sama dengan delta EK setengah M
V2 kuadrat min setengah M V1 kuadrat. F-nya yang kita cari, S-nya itu adalah 5 kilo atau 5000 meter, sama dengan setengah kali masanya 2 ton. 2 ton itu berapa kilo? 2000 kilogram. Dikali 2000 dikali VT atau V akhirnya berapa? V akhirnya belum diketahui juga. Nah, kita cari dulu berarti. VT sama dengan V0 plus A kali T. Sama dengan V0 nya 0 ditambah A nya 2, T nya 7,5 sama dengan 2 kali 7,5 itu berapa? 15. Berarti VT atau V yang kedua sama dengan 15 meter per sekon. Nah, kita masukkan ke sini. Dikali 15 kuadrat min V1. V1 nya kan 0, berarti langsung aja 0. Gitu ya. Kita tulis di sini. Berarti F dikalikan 5000 sama dengan setengah kali 2000, 1000. Dikali dengan 15 kuadrat itu berapa? 225. 225. F sama dengan 225 kali 1000 berarti 225.000 dibagi dengan 5000. Nah, sama dengan ini kita coret berarti 225 dibagi 5 itu berapa? 45 satuan gaya Newton. Nah, energi yang kedua yang kita bahas adalah energi potensial. Kalau energi kinetik tadi kan itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya. Nah, sedangkan energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya atau posisinya. Kalau misalkan sebuah benda itu dengan gaya berat massa kali G, berat mg, berada pada ketinggian H, maka energi potensialnya EP itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi dikali H, ketinggian. EP sama dengan mgh. Nah, hubungannya dengan usaha bagaimana? Hubungan antara usaha dan energi potensial. Misal di sini kita punya sebuah benda. Bendanya ini awalnya ada di lantai, posisi 1. Ada di lantai, kemudian mau kita pindahkan ke atas meja yang ada di posisi 2. Jadi ditarik ke atas dengan gaya F. Nah, besarnya gaya F ini sama dengan beratnya. Jadi tetap bisa keangkat, tapi sama. Kalau gitu gimana? Kalau gaya dengan gaya luar ya, F, daya tariknya kayak kita yang kita kasihkan dengan gaya beratnya itu sama, maka kecepatannya tidak berubah, nggak ada perbedaan, atau kecepatannya konstan. Jadi ditarik ke atas dengan kecepatan konstan gitu maksudnya. Nah, ini tadi ya, F-nya sama dengan beratnya, maka jadi kecepatannya tetap atau delta V-nya sama dengan 0. Kalau delta V sama dengan 0, maka energi kinetiknya juga sama dengan 0. Energi kinetik itu kan perubahan kecepatan. Nah, ya, pada kasus ini tadi kan, semua usaha luarnya itu menghasilkan perubahan EP. Jadi dikondisikan biar nggak ada perubahan EK. Dengan cara gaya tariknya kita buat sama dengan gaya beratnya. Kalau sama berarti nggak ada perubahan kecepatan tadi. Nah, W luar sama dengan delta EP karena seluruh usahanya digunakan untuk perubahan energi potensial. Sama dengan tadi, kalau yang tadi kita kondisikan di energi kinetik, semua usahanya digunakan untuk menjadi perubahan energi kinetik. Nah, sekarang di sini seluruh usaha luarnya menghasilkan perubahan EP. Delta EP berarti kan selisih posisi di yang kedua dikurangi dengan posisi yang satu, EP2 min EP1. Nah, berarti W total itu tadi kan W dalam, usaha oleh gaya dalam, dan usaha oleh gaya luar. Usaha oleh gaya dalam ini kan karena gaya berat, yaitu ini tadi mg. Sedangkan W luar itu adalah usaha oleh gaya luar. Nah, karena gaya berat dan gaya luar tadi kita buat sama, berarti usahanya juga sama. Usahanya sama tapi beda arah. Yang F-nya ke atas berarti positif, searah dengan perpindahan. Usaha oleh gaya luarnya positif, usaha oleh
gaya dalam atau usaha oleh gaya berat, ini negatif. Berarti ini kan W dalamnya dia negatif, W luarnya di positif. Dan nilainya sama, berarti sama dengan 0 dong W totalnya. Nah, W total sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis 0 sama dengan W dalam ditambah W luar. Nah, W dalam kita tahu tadi WK ditambah WNK. Apa tadi? Usaha oleh gaya konservatif ditambah usaha oleh gaya non-konservatif WNK. Sedangkan pada kasus ini tadi yang bekerja hanya apa? Gaya konservatif, yaitu gaya berat saja, dan gaya luar. Nggak ada WNK-nya. WNK-nya nggak ada. Jadi WNK-nya kita hilangkan, sama dengan WK ditambah W luar. Terus W luar ini kita pindah ruas ke kiri. Sehingga negatif kan? Atau kita tulis juga seperti ini. WK sama dengan negatif W luar. W luar di awal tadi kita sudah dapat sama dengan perubahan energi potensial. Berarti WK sama dengan min delta EP. Nah, kita di sini dapat W oleh gaya konservatif, yaitu oleh gaya berat, usaha oleh gaya berat, itu ternyata sama dengan negatif delta EP. Kenapa kok negatif? Nah, ini kan tadi gaya beratnya ke bawah, sedangkan perpindahannya ke atas, ya kan? Berarti dia negatif, berlawanan. Ke arah gaya berat berlawanan dengan arah perpindahan. Nah, di sini ada contoh soal yang ketujuh. Sebuah benda yang masanya 500 gram dilemparkan vertikal ke atas, berarti masanya sama dengan 500 gram atau sama dengan setengah kilogram. Dilemparkan vertikal ke atas. Nah, dilempar ke atas. Dilempar ke atas. Jika G-nya 10, berarti G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Hitung besar perubahan energi potensial. Nah, dari benda ketinggian 5 sampai 15 meter. Hitung besar perubahan energi potensial. Berarti yang ditentukan apa? Kita coba modifikasi soalnya, berarti kita buat dua soal ya. Energi potensial, perubahan energi potensialnya berapa, terus usahanya berapa. Nah, berarti yang pertama delta EP-nya ini berapa sih? Kemudian yang B, ini usahanya berapa? Ini saya modifikasi sendiri ya, soal yang B. Pada perbedaan ketinggian 5 sampai 15 meter, berarti anggap aja yang 5 ini adalah posisi pertama. Jadi H1 kan ke atas, berarti 5 meter, H2-nya sama dengan 15 meter. Nah, delta EP yang A ya, delta EP itu kan sama dengan M kali G kali H2 dikurangi dengan M kali G kali H1. Berarti sama dengan, bisa kita tulis, karena MG-nya sama, M kali G dalam kurung H2 min H1, sama dengan masanya tadi setengah. Setengah dikali G-nya 10 dalam kurung H2-nya 15 dikurangi 5 meter. Sama dengan setengah kali 10, 5. 15 dikurangi 5, 10. Sama dengan 50 Joule. Nah, yang B, yang ditanyakan adalah usahanya. Usahanya berapa? Usaha itu kan min delta EP. Min delta EP. Kenapa kok min? Karena usaha oleh gaya beratnya itu berlawanan dengan arah perpindahannya. Gaya berat itu kan ke bawah, arah perpindahannya ke atas. Nah, ini kan bendanya dilempar ke atas, sehingga sama dengan negatif delta EP udah kita cari 50 Joule. Nah, usahanya adalah min 50 Joule. Negatif lagi-lagi karena arah gaya berat itu berlawanan dengan arah perpindahan. Pembahasan kita yang ketiga ada hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di SMP kalian sudah mengenal adanya hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah bentuknya. Sedangkan energi mekanik itu kan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik.
Sehingga energi mekanik bisa kita tulis EM sama dengan EP plus EK. Nah, misalkan nih, ada sebuah benda bergerak jatuh bebas. Jadi ada benda posisi 1, dia dijatuhkan dengan bebas, artinya nggak ada gaya luar yang mempengaruhi, hanya ada gaya beratnya saja, M kali G, sampai di posisi kedua dengan ketinggian H2. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini nggak ada gaya luar ataupun gaya non-konservatif. Diingat-ingat lagi bedanya gaya konservatif dan gaya non-konservatif itu seperti apa? Silakan dilihat pada video yang part kedua. Dari sini kita bisa mencari usaha dari posisi 1 ke posisi 2 atau W12 melalui dua tinjauan. Nah, tinjauan pertama dari energi potensialnya. W12, W kan tadi kalau ditinjau dari EP itu sama dengan negatif energi potensial, min delta EP. Min delta EP berarti min MGH2 dikurangi dengan MGH1. Sama dengan ini, kalau negatifnya kita masukkan ke kurung berarti min MGH2 plus MGH1, atau bisa kita tulis MGH1 min MGH2, negatifnya tetap yang MGH2. Sedangkan kalau kita tinjau dari energi kinetiknya, W12 usaha dari posisi 1 ke posisi 2 itu sama dengan delta EK, perubahan energi kinetik. Berarti energi kinetik di posisi kedua dikurangi dengan energi kinetik posisi 1, atau W12 sama dengan setengah MV2 kuadrat negatif setengah MV1 kuadrat. Dari dua tinjauan ini kan sama-sama W12 atau usaha dari posisi 1 ke posisi 2. Berarti MGH1 ini, MGH1 min MGH2 itu sama dengan setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat. Nah, terus yang indeks 1, yang indeksnya 1, MGH1 setengah MV1, ini kita pindah ruas ke kiri. Berarti MGH1 plus, ini kan negatif setengah MV1, kalau pindah ke kiri menjadi positif. Sedangkan MGH2 negatif kan, kita pindah ruas ke kanan menjadi positif. Sama dengan MGH2 plus setengah MV2 kuadrat. MGH1 itu kan energi potensial, posisi 1. Nah, sedangkan setengah MV1 kuadrat itu adalah energi kinetik posisi 1. MGH2, EP2, setengah MV2 itu kan EK2. Nah, di awal tadi di sini nih, EP plus EK itu adalah energi mekanik. Berarti kalau indeksnya 1, EP1 plus EK1 itu adalah EM1, energi mekanik posisi 1. Sedangkan yang EP2 plus EK2 adalah energi mekanik posisi 2. Nah, dari sini bisa kita nyatakan, ini yang penting ya, saya kotai. Bisa kita nyatakan jika tidak ada gaya luar maupun gaya non-konservatif, syaratnya tadi ya, syarat di sini, syarat dari hukum kekekalan energi mekanik itu adalah tidak ada gaya luar maupun gaya non-konservatif yang mempengaruhi. Hanya ada apa? Gaya konservatif. Maka energi mekanik pada posisi di mana saja itu selalu konstan atau selalu tetap sama. Nah, ini yang dikenal atau yang kita kenal sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Nah, contoh soal yang ke-8. Sebuah benda masanya 2 kilo. Jatuh bebas dari kedudukan A. Nah, A-nya di sini. Tentukan energi kinetik ketika berada di B dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Masanya berapa nih? Masanya sama dengan 2 kg. Berarti kita tulis 2 kg. Jatuh bebas. Berarti kalau jatuh bebas, berarti kecepatan di sini, kecepatan awalnya itu kan sama dengan 0. Berarti V di posisi A itu sama dengan 0. Ketinggian di posisi A atau HA ini kan sama dengan 80 meter. Sedangkan di HB, ketinggian di posisi B itu sama dengan 10 meter. Nah, yang ditanyakan tentukan energi kinetik benda ketika berada di B. Berarti EK di B itu sama dengan berapa? Kita jawab di sini ya. Jawab.
Kita pakai hukum kekalahan energi mekanik. Berarti EM energi mekanik di posisi A sama dengan energi mekanik di posisi B. Energi mekanik tadi kan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Berarti EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Nah, EPA, EP itu kan M kali G kali H, berarti A. Ditambah EKA setengah MVA kuadrat sama dengan EPB M kali G kali HB ditambah, karena yang ditanyakan EKB, berarti EKB-nya nggak perlu kita rubah menjadi setengah MVB kuadrat. Jadi tetap EKB. MGH, M-nya 2 kilo, 2 kali 10 dikali HA-nya 80 ditambah setengah masanya 2 VA. VA-nya itu kan 0, berarti dikali 0 kuadrat sama dengan masanya 2 kilo dikali G-nya 10 kali HB-nya 10 meter ditambah EKB yang kita cari. 2 kali 8 itu kan 16. 16 00 berarti 1600 ditambah 0 ya. Sama dengan 2 kali 10 kali 10. 100 kali 2 200. Ditambah EK di posisi B. Berarti EK energi kinetik di posisi B sama dengan 1600. Pindah ruas ke kiri berarti negatif. 1600 dikurangi 200 sama dengan 1400 Joule. Nah, contoh lagi, seorang anak bermasa 12 kg, berarti masanya sama dengan 12 kg. Bermain seluncuran seperti tampak pada gambar di sini nih. Di posisi A, ini posisi B, ini C, ini jari-jari kelengkungannya, kemudian posisi D. Supaya anak tidak jatuh langsung ke tanah, seluncuran ini diberi lengkungan. Lengkungan tersebut berjari-jari 20 cm atau berarti ketinggian A berapa ini? Apabila ketinggian seluncuran berarti posisi A itu 2 meter, berarti di sini adalah H1 ya. H1 sama dengan 2 meter, sedangkan yang di posisi kelengkungannya di posisi C itu kan ketinggiannya sama dengan jari-jari kelengkungan, yaitu H2 sama dengan 20 cm atau 0,2 meter. Nah, di sini kita ganti posisinya menjadi posisi 1 ya, yang di sini posisi 2 biar memudahkan kita. Yang ditanyakan adalah kecepatan anak saat berada di titik C, atau berarti kecepatan di posisi yang kedua. V2 sama dengan berapa? Kita jawab di sini. Nah, kita pakai hukum kekekalan energi mekanik, berarti EM1 sama dengan energi mekanik di posisi 2. Energi mekanik tadi kan EP plus EK. EP itu adalah M kali G kali H1, posisi 1 ya. Ditambah setengah dikali massa dikali kecepatan posisi 1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah massa kali V2 kuadrat. Nah, di kedua ruas ini kan ada massa, dan massa, ya kan? Berarti semuanya ada massa, berarti bisa kita, kalau aslinya kan dirubah, dikeluarkan di dalam kurung M dalam kurung GH1 plus setengah V1 kuadrat itu kan. Nah, ini langsung bisa kita coret. Jadi M-nya kita coret, M coret, M coret, M coret. Nah, di sini berarti G-nya 10, H1-nya 2, 10 kali 2 ditambah setengah kali V1-nya berapa? V1-nya kan 0. V1-nya 0 kuadrat sama dengan G-nya 10, H2-nya 0,2 ditambah setengah kali V2 yang kita cari. Berarti 20 ditambah 0 sama dengan 2 ditambah setengah V2 kuadrat. Nah,
setengah V2 kuadrat sama dengan 2-nya kita pindah posisi kiri, berarti di sini berapa? 20 min 2. 20 min 2 itu 18. Berarti V2 kuadrat sama dengan 18 dibagi setengah atau 18 dikali 2. 18 kali 2 berapa? 36. Berarti V2 sama dengan akar 36. Berarti sama dengan 6 meter per sekon. Nah, ini kecepatan di posisi C atau kecepatan di posisi 2. Oke, di sini ada 2 soal latihan 3 dan soal latihan 4. Ini nyambung ya dengan video part yang pertama. Di video part pertama ada soal latihan 1 dan soal latihan 2. Nah, sekarang ada soal latihan 3 dan soal latihan 4. Silakan kalian pause videonya dan dicoba dikerjakan di buku kalian masing-masing. Oke, demikian untuk materi energi. Semoga dapat membantu kalian memahami materi usaha dan energi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.